baik itu menjadi pemerintahan. Ini mesti lahir generasi-generasi yang cemerlang yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin MPD dengan durasi kurang lebih 20 menit yang berjudul Dari Masjid untuk Indonesia yang Bermartabat. Karena pentingnya ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, kami mengharapkan kepada seluruh jamaah agar berkenan duduk sejenak untuk menyimak dan mendengarkan dakwah Islamiyah yang akan disampaikan. Semoga ilmu yang kita dengarkan pada subuh ini menjadi tambahan pengetahuan serta membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu, lalu ia mengajarkannya atau mengamalkannya, maka itu lebih baik baginya daripada salat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-28 bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi bulan suci ini akan segera meninggalkan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan suci ini berefek positif bagi perubahan karakter diri kita menjadi semakin lebih baik. Judul yang akan kami bawakan pada kesempatan ini adalah terkait dengan dari masjid untuk Indonesia yang bermartabat. Kata kuncinya di sini adalah masjid. Masjid itu adalah pusat peradaban umat Islam. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ata'az zakata wa lam yakhsha illallah." Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka senantiasa melaksanakan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah. Inilah orang-orang yang memakmurkan masjid, baik itu menjadi pengurus masjid, menjadi jamaah, atau menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan donasi secara konsisten kepada masjid. Pilihan Allah. Berbicara tentang masjid, ini harus menjadi pusat peningkatan spiritual
terutama bagi generasi-generasi muda. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid bukan hanya sebagai tempat sholat. Ada beberapa fungsi masjid di masa Rasulullah. Masjid yang pertama itu didirikan oleh Rasulullah adalah Masjid Quba pada tahun 1 Hijriah, saat beliau baru hijrah dari Mekkah ke Madinah. Masjid Quba ini didirikan atas dasar takwa. Sebab dilarang kita mendirikan masjid bukan atas dasar takwa. Bahkan ada masjid yang didirikan oleh kaum munafikin di masa itu untuk menandingi Masjid Quba, disebut dengan Masjid Dihar. Itu dilarang Rasulullah sholat di situ oleh Allah. Akhirnya masjid itu diperintahkan untuk dihancurkan oleh Rasulullah SAW, karena masjid itu didirikan oleh kaum munafikin. Tujuannya adalah untuk merusak persatuan umat Islam. Kemudian masjid yang kedua didirikan oleh Nabi, yakni Masjid Nabawi. Selang 14 hari kemudian dari Masjid Quba didirikan Masjid Nabawi. Dari sinilah pusat peradaban itu bermula. Peradaban Islam bermula dari Masjid Nabawi. Fungsi masjid itu yang pertama adalah sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu. Ini fungsi utamanya. Dan ini senantiasa kita jaga, terutama anak-anak kita. Jadikanlah mereka mencintai masjid itu dan mereka tidak merasa asing dengan masjid. Sejak kecil, ketika hati mereka terpaut dengan masjid, maka kemanapun mereka pergi nantinya, mereka akan senantiasa mengingat masa-masa indah ketika di masjid dan hati mereka terpaut dengan masjid. Ketika kita tidak membiasakan mereka untuk sejak kecil hadir di masjid, maka itu sampai dewasa nanti akan sulit untuk hatinya terikat dengan masjid. Jadi ini mesti menjadi perhatian kita sebagai orang tua. Yang kedua adalah fungsi masjid itu di masa Rasulullah adalah bahkan menjadi pusat pemerintahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan pemerintahan dari Masjid Nabawi. Semua hal-hal yang bersifat pelayanan terkait dengan pemerintahan, bahkan membicarakan strategi perang juga dilakukan di masjid. Bahkan latihan perang juga dilakukan di halaman masjid. Ketika ada harta rampasan perang juga dibagikan di masjid. Ini fungsi masjid tidak terbatas hanya pada sholat 5 waktu saja. Yang ketiga, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu betul-betul difungsikan sebagai pusat pendidikan dan literasi. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, pengajaran, menyampaikan wahyu kepada para sahabatnya, itu dilakukan di dalam masjid. Sehingga pada masa itu bahkan sahabat Nabi ada yang difasilitasi, dibuatkan tempat tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, tetapi keinginannya untuk menuntut ilmu itu begitu luar biasa. Maka Nabi menyediakan mereka tempat tinggal dan mereka fokus untuk menuntut ilmu. Salah satunya yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah
Abu Hurairah. Ada juga sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Dari mereka lah banyak periwayatan hadis yang sampai kepada kita hari ini. Dan itulah yang disebut dengan hari ini budaya santri. Hal ini adalah sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Nah, yang selanjutnya fungsi masjid itu juga adalah fungsi pemberdayaan sosial. Di masa Nabi, masjid betul-betul berfungsi sebagai pemberdayaan sosial. Ketika ada umat Islam yang membutuhkan bantuan saat itu, maka Nabi memberikan bantuan dan itu mereka datang ke masjid. Kalau di era sekarang ini sudah banyak masjid yang melakukan hal ini. Salah satunya di Masjid Jamiatul Khair ini. Dijalankan hal tersebut. Termasuk dalam penyaluran zakat, zakat fitrah, zakat mal, dan yang lainnya sifatnya adalah pemberdayaan sosial, itu sudah dilakukan. Salah satu contoh juga yang bisa kita lihat sebagai perbandingan, yang bisa dijadikan sebagai contoh, itu Masjid Jogokarian yang ada di Yogyakarta, yang dibina oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Jasir. Di Masjid Jogokarian betul-betul pemberdayaan umat itu dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena masjid memiliki unit-unit usaha. Ada bahkan dia memiliki hotel, dua hotel, punya pabrik roti, punya banyak sawah. Jadi masjid punya banyak sawah. Sehingga di dalam masjid itu disiapkan ATM beras. Bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan memiliki kartu, tentunya sudah ditelusuri dengan baik, membutuhkan betul-betul, maka dia diberikan kartu dan dia bisa mengambil beras dari ATM beras itu. Hasilnya adalah dari sawah yang dihasilkan oleh sawah milik masjid. Serta hasil-hasil unit usaha, keuntungan dari usaha itu digunakan untuk pengembangan masjid. Jadi donasi dari jamaah tidak digunakan untuk pembangunan masjid, tetapi donasi itu digunakan untuk yang sifatnya sosial. Termasuk mengeluarkan beasiswa bagi para remaja masjid yang betul-betul berprestasi, dalam artian mencintai masjid dan menunjukkan kepeduliannya terhadap masjid, itu diberikan beasiswa. Bahkan ada yang dikuliahkan sampai ke luar negeri, sampai S3. Ini dari masjid. Itu yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian. Di samping itu, beberapa kegiatan-kegiatan sosial juga dilakukan melalui program pemberdayaan sosial tersebut. Yang selanjutnya, fungsi masjid itu juga bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi bagi jamaah sekitarnya. Jadi diutamakan dulu jamaah sekitar masjid itu untuk diberdayakan. Salah satunya yang menyiapkan dana yang dapat dipinjam tanpa bunga oleh yang betul-betul membutuhkan. Itu salah satu contoh pemberdayaan ekonomi melalui masjid. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberdayaan ini
Ada juga di masjid itu yang paling utama, yang mestinya di kedua tadi saya sebutkan itu, pemberdayaan masjid melalui pendidikan dan literasi, ini sangat penting. Karena melalui masjid ini mesti lahir generasi-generasi yang cemerlang, yang hatinya betul-betul mencintai masjid. Dan itu hanya bisa dilakukan dan bisa terjadi kalau generasi-generasi muda itu selalu dibekali dengan ilmu. Di masjid kita bisa mengadakan halaqah-halaqah, pendidikan-pendidikan yang sifatnya non-kurikulum. Bahkan sudah ada juga masjid yang sudah mendirikan sekolah yang sifatnya formal. Tetapi jika itu belum sampai, maka cukup dengan memperbanyak kajian-kajian melalui masjid. Jangan sampai masjid itu sepi dari kajian. Jangan sampai masjid itu hanya sekedar menjadi tempat untuk sholat 5 waktu. Itu memang fungsi utamanya, tetapi tidak maksimal. Dan mustahil masjid itu bisa menjadi corong peradaban kalau semua fungsi itu tidak diperhatikan. Yang kita harapkan adalah dari masjid kita ini lahir generasi-generasi yang jujur, generasi yang intelektual, generasi yang berintegritas, dapat dipercaya, dan memiliki ilmu agama yang mumpuni. Kalau mereka menjadi pemimpin di masa yang akan datang, maka mereka tidak akan menjadi pemimpin yang koruptor. Menjadi koruptor. Mereka tidak akan menjadi pemimpin yang menyalahgunakan wewenang. Karena mereka lahir dari masjid dan mencintai masjid. Dan itu harus kita mulai dari saat ini betul-betul memperhatikan perkembangan generasi muda kita. Sebab apa yang dimaksud dengan bangsa yang bermartabat itu? Martabat itu asalnya dari bahasa Arab martabah. Artinya adalah kedudukan atau tingkatan. Dan kalau kita ingin bangsa kita, Indonesia ini bermartabat, bernilai, memiliki harga diri, yang harus kita jaga adalah persatuan. Di masjid itulah tempat untuk membina persatuan dengan jamaah. Sebab diperintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Maka persatuan umat itu dimulai dari kekuatan salat berjamaah. Karena di masjid itulah tidak ada perbedaan-perbedaan. Ada orang kaya, orang miskin, orang yang punya strata sosial yang tinggi atau pejabat, rakyat biasa, semuanya sama. Ketika datang terakhir, maka sholat di saf belakang. Tidak ada istilahnya pejabat masuk ke dalam masjid, terlambat sholat, lalu dipersilahkan ke depan. Tidak. Disinilah pusatnya dibangun kebersamaan yang tanpa sekat. Olehnya itu, hal ini harus dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan dari masjid ini, khususnya di Masjid Jamiatul Khair ini, bercahaya kepada sekelilingnya. Ibaratnya adalah matahari, ia bisa memancarkan cahaya kepada sekeliling, dan yang disinari di sekelilingnya itu juga bisa memantulkan cahaya kepada yang lainnya. Kalau kita melihat, itu sudah mulai dijalankan. Hanya mungkin perlu untuk semakin ditingkatkan terus, dijaga kebersamaannya, dan terus dibina generasi-generasi mendatang yang lebih baik, lebih cemerlang, karena merekalah nantinya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan dan bisa
membawa kita pada yang betul-betul yang disebut dengan Indonesia emas tahun 2045 itu ya. Jadi generasi emas yang diharapkan nantinya itu adalah generasi yang mencerminkan nilai-nilai akhlak Islam, dan itu kita harapkan dari masjid. Pelan-pelan kita bangun itu, dimanapun kita suarakan masjid menjadi pusat peradaban, kembalikan kepada fungsinya. Kalau untuk menjadi pusat pemerintahan, ya mungkin itu sudah tidak mungkin. Karena pusat pemerintahan ya tentu berpisah dengan masjid hari ini. Yaitu dimulai dari dinasti Umayyah. Kalau masa Khulafaur Rasyidin itu masih berpusat di masjid. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama tadi itu adalah pusat pendidikan dan literasi. Ya, siapkan di masjid itu perpustakaan yang bagus, yang lengkap dengan buku-buku agama. Jumlah masjid hari ini di Indonesia itu kurang lebih tidak kurang dari 800.000. Tapi yang terdata di SIMAS, Sistem Informasi Manajemen Masjid, Kementerian Agama itu ada 6.800-an. Tapi sebetulnya itu tidak kurang dari 800.000. Kalau di Sulawesi Selatan ini jumlah masjid itu sekitar 15.000. Dan yang memiliki perpustakaan hanya 127. Berdasarkan penelitian dari Nasrullah dalam disertasinya baru-baru ini. Dan salah satu fungsinya itu perpustakaan juga di masjid itu bisa menjadi pembanding saat ini teknologi digital. Kita kembalikan minat anak-anak kita kepada yang cetak itu, di samping juga teknologi digital itu kita berikan didikan kepada mereka bagaimana cara menggunakan teknologi digital yang baik dan benar. Jangan kita jadikan teknologi digital ini sebagai musuh, tetapi dia adalah sesungguhnya bisa menjadi pendamping bagi anak-anak kita untuk belajar. Hanya tinggal diarahkan saja bagaimana caranya menggunakan teknologi yang betul-betul bisa menguntungkan bagi kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf 20 menit lebih ini, lebih beberapa detik. Ya, kalau kita berbicara masjid memang agak panjang. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.